Tinggal di negara asing itu susah? Coba bayangkan, kamu bisa pakai baju adat ke kantor, anakmu bisa main bareng teman beda agama tanpa ada yang nyinyir, dan sekolah nggak melarang kamu makan bekal halal. Di beberapa negara, ini bukan mimpi tapi kenyataan. Di video ini, kita bahas 5 negara paling toleran di dunia, yang konon jadi surga buat kamu yang mau hidup nyaman bareng keluarga. Apa benar semudah itu? Yuk kita ulik bareng. 1. Kanada, negara dengan kebijakan multikultural resmi. Kanada bukan cuma soal maple syrup dan hutan pinus. Negara ini adalah satu dari sedikit negara di dunia yang secara resmi mengakui multikulturalisme sebagai kebijakan nasional lewat Multiculturalist Act tahun 1988. Setiap tahun, Kanada menerima lebih dari 400.000 imigran, kira-kira setara jumlah penduduk kota Padang. Tapi yang menarik, banyak dari mereka mengaku tidak merasa seperti orang asing setelah tinggal di sini selama beberapa bulan. Pemerintah Kanada bahkan menyediakan pendamping budaya, layanan konseling lintas bahasa, dan berbagai aktivitas komunitas untuk membantu imigran berbaur, termasuk menyediakan daging halal di kantin sekolah negeri. Di kota seperti Toronto, kamu bisa mendengar azan di ruang publik, merayakan Tahun Baru Imlek, dan ikut festival Diwali, semua di bulan yang sama. Keberagaman bukan cuma diterima, tapi dirayakan. Tapi, toleransi bukan berarti tanpa tantangan. Pernah terjadi insiden diskriminasi terhadap Muslim pasca tragedi global, tapi respon pemerintah dan publik Kanada justru menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Bendera diturunkan setengah tiang, dan warga lintas agama melakukan doa bersama. 2. Selandia Baru, rumah ramah untuk semua suku dan agama. Kamu tahu nggak kalau warga asli Mori dan pendatang Eropa di Selandia Baru hidup berdampingan dalam struktur hukum yang setara? Negara ini bahkan punya 2 bahasa resmi, Inggris dan Tereo Mori. Di sekolah dasar, anak-anak diajarkan bahasa dan budaya Mori sebagai bagian dari kurikulum wajib. Itu seperti kalau anak di Indonesia wajib belajar bahasa daerah orang lain di luar suku asalnya. Setelah tragedi penembakan di Christchurch tahun 2019, dunia melihat bagaimana Selandia Baru, di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern, menunjukkan solidaritas luar biasa. Dalam 6 hari, pemerintah langsung merombak aturan senjata, dan warga lokal mengelilingi masjid sambil berjaga saat salat Jumat. Tapi bukan cuma saat krisis. Dalam keseharian, Selandia Baru terkenal dengan budaya, no judgment, orang bebas jadi diri sendiri. Seorang ayah dari Indonesia pernah bilang, anaknya yang suka boneka malah didukung sekolah karena dianggap ekspresi imajinatif. Buat keluarga, ini artinya anak bisa tumbuh tanpa takut dihakimi, baik soal agama, gaya berpakaian, atau orientasi hobi. 3. Belanda, negeri tanpa banyak drama, tapi banyak debat. Belanda dikenal sebagai negara liberal dan terbuka, tapi sebenarnya lebih tepat dibilang, mereka menghargai pilihan hidup orang lain, asal tidak mengganggu. Dalam sistem pendidikan, ada sekolah berbasis agama yang dibiayai negara. Jadi kalau kamu Muslim, anakmu bisa sekolah di institusi yang mengajarkan nilai Islam tanpa harus bayar mahal. Tapi, ini juga negara yang senang debat. Kalau kamu punya pendapat berbeda, jangan kaget kalau ada yang langsung mendebat dengan logika tajam. Di Belanda, perbedaan justru dianggap cara terbaik untuk memahami dunia. Ada lebih dari 180 kewarganegaraan berbeda di kota Amsterdam saja. Dan semua punya ruang ekspresi, dari gereja hingga sinagoga, dari masjid hingga pusat yoga Hindu. Tapi jangan salah, Belanda juga pernah punya masa kelam. Insiden diskriminatif terhadap imigran Afrika dan Muslim sempat jadi sorotan. Tapi sistem hukum yang transparan dan pers yang bebas membuat kasus ini dibongkar dan dibahas terbuka, bukan ditutup-tutupi. Jadi meski toleran, Belanda bukan negeri serba adem, tapi negeri yang terbuka untuk terus memperbaiki diri. 4. Swedia, sejuk secara cuaca, hangat secara sosial. Banyak orang kira Swedia dingin dan individualis. Tapi faktanya,
Negara ini punya sistem sosial paling inklusif di Eropa Utara. Imigran diberikan kursus bahasa gratis, pelatihan kerja, dan bahkan pendamping untuk adaptasi budaya. Di Swedia, perbedaan tidak hanya diterima, tapi diakomodasi dalam sistem. Contohnya, ruang doa disediakan di sekolah, menu vegetarian dan halal tersedia, dan cuti keagamaan disesuaikan. Sebuah studi dari Pew Research menunjukkan Swedia sebagai negara dengan tingkat toleransi tertinggi terhadap imigran Muslim dan Yahudi di Eropa. Tapi ada tantangan baru. Meningkatnya jumlah imigran dari Suriah dan Afghanistan memunculkan ketegangan sosial di beberapa daerah. Tapi pemerintah langsung menyuntik program Dialog Warga Lintas Budaya yang kini jadi role model di Eropa. Yang paling unik, di Swedia, ada istilah lagom, artinya pas, tidak berlebihan. Filosofi ini bikin orang lebih terbuka dalam menerima perbedaan, gak ekstrim dalam beragama, berpendapat, atau bergaul. Lima, Uruguay, negara kecil, toleransi besar. Di Amerika Selatan, Uruguay sering ketinggalan panggung dibanding Brazil atau Argentina. Tapi justru di balik ukurannya yang kecil, negara ini salah satu yang paling progresif dalam hal toleransi. Uruguay adalah negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan adopsi anak untuk pasangan LGBT, bahkan sebelum banyak negara Eropa. Meskipun mayoritas warga menganut agama Katolik, Uruguay punya konstitusi sekuler yang ketat, tidak ada pengaruh agama dalam keputusan politik, dan hari libur keagamaan tidak wajib dirayakan secara nasional. Uniknya, warga Uruguay dikenal sangat menghargai privasi dan pilihan hidup orang lain. Seorang vlogger asal Indonesia pernah cerita, dia pakai hijab saat jalan-jalan di Montevideo, dan yang terjadi, orang-orang malah menyapanya ramah tanpa tatapan aneh. Dengan sistem kesehatan universal, sekolah inklusif, dan kota yang tenang, Uruguay menawarkan kualitas hidup tinggi dalam suasana sosial yang bebas tekanan sosial. Jadi, dari kelima negara tadi, mana yang menurut kamu paling cocok buat tinggal bareng keluarga? Atau kamu punya pengalaman pribadi tinggal di luar negeri dan merasa diterima dengan hangat? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, biar kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya.